pagi Mitra 104,6 FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di Obrolan Pagi edisi hari ini Selasa 21 April 2020 dengan topik yang akan kita angkat mengenai pelayanan perizinan saat COVID-19. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini, Sobat Guntur, sudah ada pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Imade Kute Sarjana Sosial. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, bisa dipakai ya mikrofonnya. Baik. Baik ya, semoga selalu baik dan sehat selalu. Dan seperti yang kita tahu Sobat Guntur, COVID-19 memang sangat berdampak pada situasi ekonomi gitu Pak ya. Lalu apakah perizinan menghentikan pelayanannya? Tentunya tidak ya. Semua harus berjalan menyesuaikan dengan kondisi kekinian yang terjadi saat ini. Oke, kalau boleh tahu ya Pak ya, sejauh ini ada berapa jenis izin yang sudah diatur oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng? Terima kasih. Kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Selamat pagi pemirsa di rumah. Om Swastiastu. Yang pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan surat pelimpahan kewenangan dari Bupati Buleleng nomor 147 tahun 2017 bahwa DPMP-TSP Kabupaten Buleleng telah melayani 214 perizinan dan non-perizinan. Itu sesuai dengan instansi atau SKPD yang melimpahkan kewenangannya kepada kami di DPMP-TSP. Begitu ya. Oke. Kalau saya yang Tias dengar katanya dari DPMP-TSP itu sudah menentukan target pendapatan asli daerah yang bisa dicapai. Nah, masih optimis nggak sih target pendapatan asli daerahnya tuh bisa dicapai di tengah situasi saat ini? Begini Bu, untuk target restribusi, namanya target restribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah, kami ditarget kurang lebih 10 miliar per tahunnya. Untuk tahun sebelumnya, tahun 2019, target yang diberikan itu kami telah capai, malahan melewati, karena melebihi, karena investasi itu sangat deras sekali, sangat berpotensi untuk datang ke Buleleng untuk melakukan penanaman modalnya di daerah Buleleng, karena lihat daripada pemerintah Kabupaten Buleleng itu sangat baik sekali. Namun dengan adanya COVID-19 ini rasanya karena himbauan juga dari pemerintah pusat, dari surat edaran gubernur, maka untuk pelayanan perizinan dan investasi yang ada di Buleleng itu sangat drastis sekali turunnya. Sebenarnya ini tidak terjadi hanya di Kabupaten Buleleng ya, bahkan di seluruh daerah. Seluruh dunia malahan merasakannya. Dan saya dengar di beberapa iklan gitu juga sempat Pak ya, kalau DPMP-TSP menerapkan sistem online, berbasis online untuk pengurusan perizinannya. Iya, karena begini, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri nomor 138 dan PP 24 tahun 2018 tentang berusaha secara terintegrasi melalui elektronik, itu sudah diatur semuanya. Karena pelayanan itu pada saat ini dan seterusnya mungkin itu harus melalui elektronik. Harus melalui elektronik. Kami juga di Dinas DPMP-TSP itu sudah menyiapkan web DPMP-TSP. Jadi masih banyak warga yang mengurus pengurusan izinnya di tengah COVID-19 ini? Kalau masyarakat yang mengurus pada saat ini itu sudah sangat menurun, sangat drastis sekali. Di samping kami juga dari pemerintah itu sudah menghimbau kepada masyarakat apabila mengurus izin agar kalau tidak terlalu urgen sekali, kami mengharapkan agar ditunda, karena mengingat situasi dan kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan, karena kita harus menjaga jarak. Kami juga sudah mengatur SOP di DPMP-TSP itu, ketika nanti masyarakat datang ke kantor kami itu sebelum masuk itu harus memakai masker, harus cuci tangan, harus menjaga jarak. Itu kami sudah mengatur seperti itu. Karena jangan sampai nanti kita mau berinvestasi malahan kita menjadi sakit. Ya, supaya tidak seperti itu nantinya. Kita harus sehat dulu. Kalau sudah sehat, secara otomatis apa yang kita lakukan itu pasti akan lebih baik lagi. Oke dah. Dan untuk penggunaan
berbasis online dalam sistem pelayanan pengurusan perizinan ini, bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat? Kan tidak mungkin masyarakat langsung tahu Pak ya caranya sekarang berbasis online. Gimana caranya dari DPM PTSP menginformasikan kepada masyarakat? Sebenarnya sebegini, masalah online itu sebenarnya bukan dari pemerintah saja yang harus tahu kan, itu kan harus dari masyarakat, dari dunia usaha juga. Nah, kami di DPM PTSP itu sudah mempunyai program untuk sosialisasi ke tingkat desa sampai ke seluruh pelosok Buleleng untuk mengadakan sosialisasi. Program itu dari tahun 2017 itu kami sudah lakukan sosialisasi ke masing-masing desa, seluruh masyarakat, dan apabila masyarakat yang datang ke kantor kami juga sudah diberikan pamflet itu aturan-aturan tentang sistem pelayanan kami itu sudah memakai online itu. Tetapi kadang-kala masyarakat itu tidak mengetahui hal itu gitu, karena kalau orang berusaha itu kan harus ada perencanaan yang matang. Tapi juga banyak masyarakat yang mencari izin itu sekedar dia mencari izin untuk dicarikan bank. Itu yang menjadi permasalahan, itu dia tidak merencanakan sesuatu itu yang lebih awal itu lebih matang. Lalu bagaimana kalau ada masyarakat yang mencari perizinan hanya untuk seperti yang Bapak bilang tadi, cuma untuk minjam bank aja, itu apakah dari DPM PTSP akan tetap mengeluarkan izinnya atau tidak? Begini, kami kan juga ada verifikasi, yang namanya verifikasi itu adalah kelayakan terhadap masyarakat yang harus mempunyai izin, karena kami juga ada surat dari desa, dari lurah, dari desa, dia menerangkan bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul mempunyai usaha di rumahnya atau di tempatnya sendiri gitu. Nah, ketika dia di rumahnya tidak melakukan apa-apa, tidak ada usaha, karena dalam jangka waktu 6 bulan kami memberikan yang namanya persetujuan, dia tidak melakukan suatu tindakan, tidak melakukan usaha, maka izin itu secara otomatis akan tidak berlaku dan dapat dicabut kembali. Itu berarti dia merupakan investasi bodong namanya, investasi palsu namanya gitu ya. Oke, jadi ada langsung turun ke lokasi ya untuk dilihat. Verifikasinya memang harus kita turun ke bawah, karena jangan sampai nanti izinnya ada, orangnya ada, tetapi usahanya tidak pernah ada. Itu artinya investasi bodong, hanya sebagai izin itu sebagai alat untuk mencari bank saja. Itu jangan sampai seperti itu, karena untuk itulah pemerintah dari BKPM pusat sudah mengeluarkan juga surat itu, karena dianggap ketika nanti 6 bulan yang bersangkutan itu tidak melakukan tindakan, tidak melakukan gerakan, artinya tidak ada pembangunan, tidak ada investasi, itu dianggap investasi bodong, itu dapat dihentikan. Jadi untuk surat izin usahanya ini sudah ada usaha baru dia mencari surat izin dulu, atau surat izin dulu yang dicari baru buat usahanya? Begini, karena banyak sekali sebenarnya kan sebelum ada bangunan, sebelum ada usaha, berarti kan dunia usaha atau masyarakat itu sudah punya rencana dia. Di rencana itulah yang bersangkutan itu untuk mencari izin mestinya. Tetapi banyak juga masyarakat buat usaha dulu baru cari izin. Itu yang masalah. Ketika dia sudah membangun dan di sana ada pelanggaran, apa yang harus kami lakukan? Nah, di sana perlu kajian lebih mendalam. Akhirnya mau tidak mau kita mengeluarkan yang namanya izin bersyarat jadinya, karena bangunan sudah besar tetapi melanggar sepadan atau melanggar sepadan sungai, jalan dan lain-lain itu. Makanya kami mengeluarkan yang namanya izin bersyarat. Ketika nanti ada yang namanya yang diperlukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, yang bersangkutan janganlah mau minta ganti rugi, karena dia sudah duluan membangun, dia masalah dia berusaha itu, dia tidak tahu lokasinya, apakah tempat itu bisa dipergunakan atau tidak, dia tidak tahu, ujuk-ujuk membangun dulu langsung ada bangunan gitu ya, itu. Oke, untuk kebijakan apa aja yang diberlakukan oleh DPM PTSP di saat COVID-19 ini? Kebijakannya yang pertama kan kami sudah jelas mempermudah bagi pelaku usaha untuk melakukan
kegiatan usahanya. Yang pertama, kami kan sudah melayani secara elektronik online yang namanya OSS itu. Kita sudah buka web di BMPTSP, nanti dibuka saja di web kami di BMPTSP dengan dokumen-dokumen yang lengkap dengan memakai PDF. Nanti kami sudah punya staf yang melayani secara online itu. Di samping nanti juga kami melayani secara manual gitu. Karena ada 214 perizinan, kan tidak semuanya harus melalui online. Karena itu perlu ada verifikasi, karena peruntukan dari usaha itu perlu kita cek ke lapangan. Namun kami juga sudah mempunyai tim yang namanya tim teknis lapangan yang terkait dengan semua SKPD teknis, tetapi kami selaku pimpinan membijaksanai bahwa di dinas kami juga sudah ada tim internal yang juga tidak kalah dengan SKPD yang lainnya, karena orang-orangnya sudah sarjana teknik juga. Kami cukup berangkat cuma 2 orang 3 orang saja ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran daripada usaha itu, karena kita kan ada namanya izin lingkungan, itu yang nggak sulit. Izin lingkungan itu kan dampaknya itu luar biasa. Kalau itu memakai online saja, kita tidak bisa mengecek apakah betul atau tidak usahanya di sana. Jangan sampai kita ketika dia sudah berdiri menimbulkan dampak yang luar biasa, itu juga masalah. Itu juga salah ya. Nah, tadi kan dibilang ada tim yang turun ke lapangan 2 orang. Berarti sebelum ada COVID lebih dari 2 orang yang turun? Kalau sebelum ada COVID itu ada SK Bupati. Itu timnya itu terdiri dari tim teknis SKPD. Misalnya contoh dari Dinas PU, dari LH, dari Perkinda, dari pariwisata, dari BPN. Tetapi karena situasi dan kondisi seperti ini, maka kami kan tidak bisa melibatkan orang, karena jadi rame jadinya. Kita menekankan untuk menghindari kerumunan, kita yang membuat kerumunan supaya tidak seperti itu. Makanya kami karena sudah mempunyai tim teknis di internal, kami cukup memanfaatkan yang ada saja, karena di sana kan sudah diatur juga peraturan-peraturan tentang tata ruang. Itu sudah cukup untuk melakukan itu. Ngapain kita rame-rame ke lapangan, toh juga nanti peruntukannya itu harus sesuai juga gitu. Oke, dan untuk yang mereka yang turun ke lapangan, apakah ada standar atau pakaian tertentu yang digunakan gitu? Cuma masker aja? Karena kami juga sudah menyiapkan sebenarnya seperti slop tangan, masker itu sudah tentu kami sudah siapkan. Itu cuma kan kita karena timnya itu di internal, pasti kan sudah tahu bahwa kita itu sudah taat lah itu. Yang tidak taat itu kan kadang-kadang dari orang dari jauh ke sini, di situ kan itu yang menyebabkan terjadinya suatu penularan. Nah, kita memotong itu, makanya kita perlu mempersiapkan diri. Jadi pastilah alat-alat kesehatan itu kita sudah siapkan, karena cukup cuma 3 orang saja kan, tidak rame-rame. Kita sudah menyiapkan sebelumnya itu, kita sudah menyiapkan sesuatu di dalam pencegahan COVID-19 ini. Oke, nah dari 214 perizinan yang ada nih Pak ya, yang diurus oleh DPMPTSP, jenis perizinan apa aja yang paling banyak masih sekarang dilayani? Jenis perizinan yang dari 214 yang paling banyak sekarang di zaman COVID itu di bidang kesehatan yang paling banyak. Itu ya. Makanya kan pelayanan itu sesuai dengan surat edaran gubernur, pelayanan itu kan tidak ditutup, tetap berjalan harus itu. Nah, karena tetap berjalan, kami kan harus melayani masyarakat, punya usaha. Nah, yang paling banyak itulah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang pembangunan juga ada itu, artinya IMB. Itu juga tiap hari itu, kalau sekarang itu ya rata-rata 10 perizinan. 10 perizinan ya, tiap harinya. Tiap harinya. Itu juga kami harus ladeni juga layani, karena pelayanan itu tidak ditutup masalahnya. Gitu. Nah, untuk jenis perizinan 3 ini, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan, apakah ada survei lapangan juga? Kalau di bidang kesehatan dan pendidikan itu tidak ada survei, itu kan cukup hanya rekomendasi dari dinas kesehatan saja. Itu tidak ada survei seperti
masalah penelitian itu tidak ada survei. Terus kalau masalah IMB, nah ini IMB inilah yang perlu ada verifikasi. Karena kami kan tidak tahu pembangunannya itu di mana, tempatnya di mana. Untuk apa? Untuk apa? Kan itu tidak tahu. Itu kan harus perlu pengecekan lokasi. Tetapi kami di PMPTSP membatasi itu cukup dari internal saja. Oke. Nah, apakah ada semacam prioritas bagi perizinan tertentu dalam COVID-19 ini? Kami memprioritaskan, kami juga menghimbau kepada masyarakat, kami juga memasang pengumuman bahwa kami himbau kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kalau tidak urgen sekali usahanya itu, lebih baik untuk mencari izin itu ditunda saja. Ditunda dulu. Ya, ditunda dulu sementara. Nanti ketika pandeminya sudah hilang, sudah agak menurun, mari kita dorong investasinya. Kami mengharap agar nantinya masyarakat juga agar bangkit kembali, agar mau berinvestasi di Kabupaten Buleleng, karena kami juga menyiapkan promosi-promosi tentang pariwisata, tentang UMKM, agar nantinya masyarakat itu mau berinvestasi di Buleleng. Oke, nah banyak juga masyarakat yang mengeluh tentang OSS ini, Pak ya. Seberapa lama sih dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses sebuah perizinan? Begini, masyarakat itu mengeluh kan karena sistemnya kan belum tahu, kan gitu. Karena OSS ini kan barang yang baru juga, itu karena dari pusat juga berubah-ubah. Dari pusat itu sering sekali berubah. Sekarang sistemnya seperti ini. Lagi 1 tahunnya belum ada 1 tahun lagi ada aturan perubahan yang baru, makanya dari pegawainya juga harus belajar dulu, apalagi masyarakatnya. Itu yang menyebabkan tertundanya OSS. Tetapi sekarang OSS itu sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa dilakukan. Marilah kita bersama-sama sadar bahwa kita harus sering belajar, gitu. Bukan dari pegawainya saja, masyarakatnya pun harus tahu semua itu, gitu. Karena sekarang kan didorong semuanya pakai elektronik, gitu. Makanya harus sama-sama tahu jadinya, bukan dari pegawainya kami selaku pelayan saja yang harus tahu, dunia usaha pun, masyarakat pun harus tahu. Nah, di sanalah kelemahannya kadang-kadang di masyarakat. HP saja tidak punya, apalagi komputer kan itu kadang-kadang. Makanya itu yang agak susah. Tapi kalau usaha-usaha besar kan sudah pasti lebih tahu dia, lebih tahu dia. Lalu untuk mereka yang seperti Bapak bilang tadi tidak punya gadget, mungkin tidak punya komputer dan lain sebagainya untuk mengurus, bagaimana caranya mereka mengurus? Pastilah manual jadinya. Datang ke kantor. Harus datang ke kantor. Itulah yang menyebabkan kita harus ada SOP di kantor dengan pandemi COVID-19 ini. Makanya kalau masyarakat itu datang ke kantor itu, yang pertama dia harus pakai masker lah dulu gitu. Masker, terus cuci tangan, terus itu harus masuk ke ruangan pelayanan itu harus jaga jarak, harus dibatasi lah gitu. Makanya itu harus ketat kita menjaga masyarakat seperti itu, karena masyarakat itu kan tidak tahu datangnya dari mana, karena ini kan menyangkut seluruh dunia ini. Seluruh masyarakat kita, bukan dari Buleleng saja, ini seluruh dunia ini yang datang ke kantor kami. Makanya kami perketat, kami sudah juga ada petugas di depan, petugas kalau dia mau masuk dia harus kasih tahu, harus pakai masker, harus cuci tangan. Kalau enggak gitu saya tidak kasih masuk. Oh, berarti tidak dilayani jika mereka tidak dilayani. Iya, gitu. Kalau karena kami sudah memasang juga SOP, standar pelayanan itu harus betul-betul ketat di zaman sekarang ini. Kalau masyarakat yang mau masuk itu kalau tidak pakai masker, silahkan keluar saja. Ambil dulu maskernya. Iya, ambil dulu maskernya gitu. Atau kami juga menyiapkan juga masker. Di depan itu sudah ada masker juga, karena kami juga kemarin itu memberikan bantuan juga ke BPBD. Kami menyisakan masker di kantor, sekitar 200 masker. Nanti kalau ada masyarakat yang misalnya tidak tahu, tidak pakai masker, saya kasih masker dulu, baru boleh masuk ya. Kalau enggak itu jangan ada masuk. Oke, jadi tetap dilayani. Untuk manualnya hanya saja harus mengikuti SOP yang sudah ada. Ya, gitu, tetap kami melayani semua jenis perizinan, karena kan pelayanan itu tidak ditutup. Pelayanan itu tetap berjalan dengan baik. Kami
harus memasang SOP, SOP standar pelayanan di kantor itu harus ada gitu, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena ini semuanya menyangkut hidup orang banyak gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti kita mau berbuat baik akhirnya kan Jadi menjadi tidak sehat, tidak baik. Jadinya kan itu menyebabkan kita tidak bisa bekerja. Oke, baik, terima kasih Pak. Nanti Tias bakal tanya-tanya lagi, tapi kita break sejenak Sobat Guntur, dan di segmen kedua kalian bisa telepon di 2355 untuk menyampaikan aspirasi atau pertanyaan Anda. Oke, untuk itu saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Oke, terima kasih rekan Rangga, dan sepertinya sudah ada Sobat Guntur yang bergabung, langsung saja diangkat. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Di luar pekan, Luar Pekan, Pak. ini. Oh, Pak Riba ya. Oke, Pak Riba di Luar Pekan. Oke, maaf Pak Riba. Langsung pertanyaannya Pak. Tanya, Bapak narasumbernya kantorannya di jalan mana dia? Di Jalan Ngurah Rai. Jalan Jalan Ngurah Rai. nomor 72 ya. Mbak Ani Dangan Lurung. Nggih, yang baru itu Pak Riba. Ya. Berarti kan yang ngurus izin IMB itu juga ya? Iya. Ya, yang jelas saya pernah kecewa ngurus itu. Karena Terus. pemilik di sebelah timur itu nggak mau neken masalah got di muka rumah saya lagi. Itu. Cuma kalau kami bicara di radio kan kepinginnya kan biar ketemu dengan Bapak di kapan-kapan. Nggih. Terima kasih. Oh, oke. Kita mantan. Oke, terima kasih untuk Pak Riba di Luar Pekan atas pertanyaannya. Mungkin dia ingin gini ya, nanti minta tanggapan dari Pak Putra. Oke, di belakang Pak Riba mungkin apakah sudah ada yang bergabung bersama kita? Tidak. Oke, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak dari Pak Riba. Selamat pagi Pak Riba. Yang pertama, kemarin juga Pak Riba juga sudah pernah interaktif di kami di RRI. Iya. Ini juga pertanyaan yang sama. Sebenarnya kalau sesuai dengan persyaratan perizinan, kami juga masih mempergunakan yang namanya penyanding gitu. Nah, tetapi penyanding itulah yang menyebabkan investasi itu artinya tidak bisa jalan, karena kemungkinan saja dia itu penyandingnya itu satu tidak ada di tempat, kedua penyandingnya itu juga kadangkala dia tidak tahu peruntukannya itu di sebelahnya itu untuk apa, dia tidak mengetahui. Makanya sesuai dengan ini apa yang diajukan oleh Pak Ridwan itu, karena menyebelah itu tidak mau tanda tangan, kami pastikan kalau bangunannya itu tidak ada permasalahan atau tidak melewati pembangunan, ini kan rumah tempat tinggal ini, kami pastikan izinnya saya tanda tangan nih. Oke, tunggu dulu Pak. Kita angkat dulu penelpon kedua ya. Halo, selamat pagi. Halo. Saya Narde Berata. Oke, Pak Narde, langsung Pak. Nggih, Bapak narasumber yang saya hormati. Nggih. Yang yaitu ini menanyakan beberapa hal, terutama dalam lingkup yaitu izin terpadu yang berkaitan dengan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri. Ini Pak Nggih. Karena bagaimanapun juga pemerintah daerah membuka penanaman modal dalam negeri, penanaman modal luar negeri. Nah, tentu saja tidak bisa lepas dari undang-undang lingkungan, karena bagaimanapun perizinan itu tidak lepas dari undang-undang lingkungan nomor 32 tahun 2009. Yang perkembangannya dari perbulan itu sampai 3 perundang-undangan ini. Yang saya permasalahkan Pak ya. Iya. Pertama, apakah Bapak di dalam memberikan izin untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar, terutama sekali penanaman modal, bukan penanaman modal, misalnya contohnya yaitu industri babi yang ada di Bile, itu sudahkah memakai kajian lingkungan hidup strategis? Nah, ini kajian lingkungan hidup strategis itu karena AMDAL yang dipakai pedoman itu sudah tidak sesuai lagi, hanya ruang lingkupnya kecil. Kajian lingkungan hidup yang strategis itu luas. Itu bukan saja untuk yaitu misalnya di Bile itu bukan saja untuk di sana aja, untuk daerah keutamaan ini sudah yaitu kajian lingkungan hidup strategis sudah untuk Buleleng. Nah itu
yang pertama. Yang kedua, bagaimana yaitu Bapak yaitu melibatkan masyarakat di dalam yaitu pemberian izin. Karena sebagaimana kita ketahui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012, keterlibatan masyarakat sama dengan sekarang. Kenapa yaitu rancangan undang-undang tenaga kerja itu DPR kita tidak respon terhadap yaitu masyarakat itu sendiri. Ini keterlibatan masyarakat. Karena yang menderita nanti akibat dari perizinan yang Bapak keluarkan itu masyarakat. Bukan dinas perizinannya yang kecewa, masyarakat yang akibatnya timbul dari akibat adanya pencemaran, perusakan lingkungan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, seperti tadi, yaitu lebih banyak dari pewawancara itu menanyakan mengenai yaitu COVID-19. Itu bagus sekali, Pak. Tetapi dalam hal ini bagaimanapun seperti Bapak katakan, masalah yaitu ke lapangan, ke SOP itu harus tetap ada. Jangan sampai yaitu mengeluarkan izin tanpa melihat jarak daripada itu. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat yaitu undang-undang yaitu mengenai izin HO itu 200 meter, bukan 2 meter, bukan 1 meter, apalagi 0 meter. Itu perlu dipikirkan dengan baik. Sehingga dalam hal ini petugas lingkungan hidup, petugas yang perizinan itu harus menguasai Undang-Undang Lingkungan nomor 32 tahun 2009. Di samping dia harus menguasai kajian lingkungan hidup strategis. Nah, mohon dalam hal ini bagaimana pertimbangan Bapak? Apakah diterapkan kajian lingkungan hidup strategis? Dan kedua, bagaimana partisipasi masyarakat? Lalu bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikeluarkan izin ternyata menimbulkan pencemaran seperti tadi, misalnya Pak Ribo menanyakan yaitu kegiatan itu, jangan dulu mengeluarkan izin tanpa melihat ke lapangan, itu perlu sekali. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Narde di Beratan yang sudah bergabung bersama kita. Untuk di belakangnya Pak Narde, mungkin apakah ada sebelum ditanggapi nanti dengan oleh Pak Madikute ya, biar sekalian Bapak yang menanggapi? Tidak ya, oke. Mau langsung ditanggapi Pak? Oke, terima kasih Pak Nan. Oke, ada ya, panjang umur. Langsung sebelum Bapak yang ngomong, halo selamat pagi. Halo. Oke. Selamat pagi. Dari Fredrik Lovina. Oke, Pak Fredrik di Lovina, langsung Pak nge. Jadi nyetir jadi benar, saya ikut mengambil sedikit. Ya, perkembangan dinamika sekarang pembangunan itu. Pemerintah sekarang merasa open dikit, pintu terbuka. Ya, sudah yang penanam modal asing pemerintah ini. Itu mulai dari 1967. Ya, sudah bergerak sekarang. Ada sekarang ini. Nah, sekarang perkembangan yang sekarang ini seperti apa yang tak tahu bersama. Tidak menemukan siapa yang salah kali ini. Karena ada berbagai dampak daripada lingkungan yang terkesan semakin sering menimbulkan masalah. Ya. Antara lain satu yang perlu diketahui bahwa persyaratan itu harus tak tahu bahwa ya immigration. Ya, immigration yang belum tahu harus dipelangkan wakak dan ada ini. Kita ada isu kepastian hukumnya. Ketika terkait itu fakta yang keadaan ini, lapangan ini. Kadang-kadang ini ada mau maaf, ada masih trauma saja. Jadi ini perlu dihati-hati. Ya, perkembangan sekarang ini tidak boleh main-main. Oleh karena itu saya sebagai masyarakat Buleleng, rasa cinta ini dan Bali Indonesia ini, kita ingatkan. Kalau kita tahu investor masuk dalam dan luar negeri ini ke depan, Pak betul-betul menjaga segala aspek kehidupan kita ini, tidak memberikan dampak yang negatif yang beberapa lagi masyarakat yang lebih. Dan pemerintah pun kita menjadi suatu yang menjadi hal yang dipandang suatu tidak bisa mengambil langkah yang tepat dan sasaran ini betul-betul berguna bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia dan Bali di Indonesia termasuk Buleleng agenda ini. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat memerangi kebersamaan. COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, terima kasih.
Om. Om Santi. Baik, terima kasih untuk Pak Fredrik di Lovina yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Fredrik, apakah masih ada Sobat Guntur yang ingin bergabung? Tidak? Oke, langsung aja Pak ya, ditanggapi dari Pak Narde dulu tadi. Terima kasih Pak Narde. Sepertinya Pak Narde sudah begitu tahu tentang izin lingkungan, mungkin punya pengalaman beliau tentang izin lingkungan. Terima kasih atas kritikannya, atas sarannya. Untuk izin-izin yang kami keluarkan, izin lingkungan, itu sebenarnya proses perizinannya itu ada di dinas teknis, yaitu ada di LH, Dinas Lingkungan Hidup, dan di sana juga ada tim yang terkait. Juga kami terlibat juga ada di sana. Nah, ketika izin itu kami tanda tangani bahwa proses perizinannya itu sudah ada di LH, itu dampak-dampak lingkungan itu sudah dikaji di sana, karena itu memakai pihak ketiga, dan semuanya prosesnya itu yang saya ketahui itu mengundang semua pihak, dan ada sosialisasi di lapangan, itu kepala dusun, perbekel, lurah, camat, itu semuanya diundang dan dikaji di sana. Nah, setelah kajian itu ada penjajakan ke lapangan, dan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, dibahaslah di dalam tim di LH. Setelah itu habis penelusurannya ke bawah dan ada verifikasi ke lokasi, itu dikeluarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Setelah ada rekomendasi dari Lingkungan Hidup, majulah ke Dinas DBM PTSP, dan setelah di DBM PTSP baru kami menandatangani izin lingkungannya. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan persepsi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan satu pintu. Karena semua proses itu sebenarnya itu ada di SKP di masing-masing, dan itu juga sudah dikaji. Kalau semuanya bertumpu pada dinas kami saja, kami merasa sulit, karena di aturan pun juga begitu. Kami kewalahan itu karena dengan jumlah 214 izin itu tidak mungkin kami lakukan semuanya, karena sesuai dengan Permendagri 138 tahun 2017 itu harus ada rekomendasi dari masing-masing SKP di teknis terkait itu. Kami hanya menandatangani saja sebenarnya. Udah ada dinas terkait yang turun sudah ada dinas terkait. Misalnya contoh seperti ini adalah lingkungan hidup, itu sudah dikaji di LH itu. Nah, prosesnya di sana itu sudah memerlukan pihak ketiga, dan itu sudah mengundang semua pihak juga di bawah, seperti yang tadi saya sampaikan. Itu sudah mengundang perbekel, lurah, camat, dan juga ada sosialisasi di bawah juga. Setelah itu baru keluar namanya rekomendasi. Ada rekomendasi, setelah itu masuklah ke dinas kami, dan setelah itu kami tanda tangani, hanya itu. Oke, jadi dari pihak DPM PTSP menandatangani setelah dari SKPD terkait, misalnya lingkungan hidup itu melakukan survei ke bawah langsung gitu. Iya, sudah ada rekomendasi dari LH itu, dan pembahasannya itu sudah dilakukan sudah di LH, dan itu juga melibatkan pihak ketiga. Karena UPL, UKL maupun AMDAL itu tidak bisa dilakukan dinas atau kita ini tidak bisa. Itu memakai kajian yang mendalam. Itu harus melibatkan universitas-universitas. Itu ada izinnya orang yang melakukan atau masyarakat yang membuat AMDAL atau UPL itu tidak sembarangan orang. Itu harus dikaji betul. Karena ketika izinnya itu kami sudah keluarkan, ketika ada masalah itu dapat dikaji ulang dan dapat dihentikan sebenarnya. Usaha itu ketika dia melanggar apa yang dilakukan oleh pengusaha itu apabila dia melanggar. Oke Pak, terima kasih. Sudah ada yang bergabung? Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Pak Sengan nanti telepon itu. Oke. Cuman saya menanggapi apa yang disampaikan tadi, maaf itu Pak. Cuma menandatangani. Ini perlu dikaji, walaupun ada di lapangan. Itu belum tentu kebenarannya. Contoh seperti kandang babi yang ada di Bile, itu sangat-sangat meresahkan masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Narde, kami selaku LSM sudah langsung menindaklanjuti di sana, sedangkan tidak ada persetujuan dari masyarakat.
Dan betul yang Bapak sampaikan tadi, itu AMDAL yang menentukan. Nah terus dari AMDAL itu tidak ada kejelasan dari AMDAL itu. AMDAL dari mana? Itu yang kurang jelas, sehingga sangat-sangatlah merugikan masyarakat. Maka dari itu kami selaku masyarakat Buleleng nantinya apabila ada permasalahan pengeluaran izin, tolong dikaji dulu baru ditandatangani. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saingan ya. Waduh, langsung diwakilkan. Oke, di belakang Pak Saingan tadi sudah ada. Halo, selamat pagi. Ya, Bung Din. Oke, Gong De mau bertanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kami mengetahui ya. Ini sebenarnya kami tahu ya, apa invest yang mengalir api itu ya. Karena waktu mencari izin, penyanding itu setuju semua itu Pak. Yang menandatangani itu semua. Apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan oleh Bapak itu tidak kesalahan Bapak menurut saya. Karena setelah berjalan dan sebagainya, ya namanya masyarakat Pak, mau puas sendiri, dan tentunya di sini kan sudah ada peningkatan. Yang masalah bau, itu kan bisa diatasi sebenarnya masalah bau itu gitu. Kalau itu dilanggar, seperti kata Bapak ya, izinnya dicabut kalau dia melanggar aturan. Itu saja, jangan menyalahkan yang membuat izin. Kami tidak setuju itu, karena namanya masyarakat, kalau dia tidak puas, dia mengajukan sesuatu. Kenapa pertamanya tidak setuju? Kan itu. Jadi itu harapan kami, semoga Bapak berjalan lancar. Kami perintah Presiden, invest itu tidak boleh bisa dipersulit. Itu saja Pak, Om santai Om. Baik, terima kasih Gong De yang sudah bergabung bersama kami yang menyampaikan pendapatnya gitu ya. Oke, langsung Pak ditanggapi yang tadi. Oke, ini yang terakhir ya. Halo, selamat pagi. Halo. Oke Pak Karyana. Oke. Teman mau diulangi ya Iya. Pak ya. Pernyataannya tadi itu saya kok sampai sekarang apa benar saya dengar itu. Jadi dinas Bapak itu cuma tanda tangan saja gitu. Jadi kajian dilakukan pihak ketiga dan dinas-dinas terkait. Kalau tanda tangani aja kerjanya terus apa lain? Saya bingung ini. Coba tolong jelaskan apa saya salah dengar tadi ya. Iya, terima kasih Pak Karyana. Aja, gitu. Kita ada dinas-dinas terkait melakukan kajian dan ada pihak ketiga juga. Terus dengan sebagian banyak karyawan itu kerjaannya apa sih gitu? Karena kan sudah ada pimpinannya dan tangan yang lainnya ngapain gitu Pak? Mudah-mudahan saya salah tadi gitu. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Karyana yang sudah bergabung bersama kami. Oke, langsung aja Pak ditanggapi mungkin. Ya, yang pertama dulu kami tanggapi ya, yang Pak Karyana dulu ini Iya. karena juga ini agar semua masyarakat tahu sebenarnya. Ini masalah perizinan ini yang tadi saya sampaikan itu kami sampaikan itu yang saya tanda tangani itu kan sekitar 204 perizinan dan non perizinan. Iya. Tidak mungkin kesemuanya itu kami lakukan sendiri di dinas kami sendiri karena sesuai dengan perintah undang-undang itu sesuai dengan perintah Permendagri 138 tahun 2017 itu kami itu menandatangani izin itu berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait itu dinas teknis. Nah, seperti contohnya lingkungan hidup apa yang disampaikan oleh Pak Nardo tadi itu harus ada rekomendasi dari dinas lingkungan hidup dan di dinas lingkungan hidup itu sudah dikaji di sana. Bukan kami lagi mengkaji di sana karena di sana itu sudah ada tim lingkungan yang membuat itu bukan juga di lingkungan hidup itu harus memakai pihak ketiga yang melibatkan universitas dan dia juga harus memiliki izin yang membuat yang namanya UPL UKL yang namanya AMDAL itu bukan sembarang orang itu bukan sembarang masyarakat untuk membuat UPL dan AMDAL. Makanya kami tadi katakan ini masalah lingkungan dulu, masalah lingkungan hidup yang tadi kami bilang itu bahwa kami hanya menandatangani memang begitu karena kami tidak tahu. Karena tidak tahu AMDAL-nya itu seperti apa, UPL UKL-nya itu seperti apa. Karena sesuai dengan rekomendasi yang saya kaji itu adalah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh lingkungan hidup. Itu bukan kami langsung
mengkaji dari awal sampai akhir, bukan itu. Ketika ada rekomendasi dari lingkungan hidup bahwa di sana sudah dibahas dengan baik, maka kami selaku DPM PTSP harus mempercayai rekomendasi itu. Karena proses pelayanan perizinan ini kan harus dipercepat, tidak bertele-tele. Tidak kan presiden itu bilang 3 jam aja sudah bisa selesai. Kalau itu kami melakukan sesuatu lagi, mengulang kembali, maka menjadi luar biasa namanya. Kami dituntut bisa di PT-UN kan oleh pengusaha. Gitu. Nah, itulah tujuannya. Apa yang tadi saya sampaikan itu bukan menandatangani itu tidak memakai alur, itu sudah ada SOP gitu. Mungkin ada bisa dikasih contoh untuk pemberian izin lainnya yang melibatkan dari pihak DPM PTSP-nya langsung mungkin Pak? Kalau melibatkan PTSP langsung itu seperti contohnya SIUP gitu. Nah, kalau SIUP itu kan surat izin usaha perdagangan. Kalau sudah perdagangan itu kan sifatnya tidak ada efek, tidak ada penyanding, itu tidak ada, itu hanya cuma berdagang biasa, tidak ada dampak, itulah cukup dari kami saja. Dari DPM PTSP. Ya, tetapi kalau misalnya ini yang misalnya izin lingkungan yang menimbulkan dampak seperti yang contohnya di di kandang babi di Bile, tidak melibatkan penyanding masyarakat di sana. Sebenarnya untuk yang di Bile itu Pak, izinnya itu semuanya sudah kami lakukan verifikasi. Kami juga sudah melakukan verifikasi ke lapangan. Itu sudah ada kajian dari LH yang diberikan rekomendasi kepada kami. Itu semuanya. Tetapi ini janganlah semua masyarakat menjadi panik. Karena suatu usaha itu kalau di awal kita sudah menjegal masyarakat untuk mencari izin itu dengan pikiran yang negatif, ini investasi di Buleleng ini bisa mandek. Makanya kami menghimbau, berikanlah ruang kepada dunia usaha, kepada masyarakat agar berbondong-bondong untuk datang ke Buleleng, dan mari kita bersama-sama juga awasi. Nah, ketika pengusaha atau masyarakat melanggar, itu kan harus dikaji ulang. Nah, contohnya saja yang di Bile, itu sudah ada verifikasi, ada penjajakan dari tim LH untuk melakukan teguran. Itu kan sudah ada tegurannya. Nah, ketika ketiga kali dia tidak melakukan perubahan, tidak mengantisipasi hal-hal yang terjadi di sana, itu usahanya itu bisa ditutup sebenarnya. Tidaklah terus harus, kalau dia sudah melanggar dan menimbulkan dampak kesehatan yang luar biasa, misalnya mengganggu masyarakat di sana, kesehatannya tidak terjamin, bisa ditutup itu Pak. Itu yang jelas, jangan sampai itu menjadi politik. Perizinan itu tidak bisa dipolitisir. Itu harus jelas, peruntukannya jelas itu. Karena kami juga memakai ajuan. Tata ruangnya itu sudah jelas di sana, itu untuk peternakan. Oke. Dari pertanyaan tadi Gumde tidak ya? Gumde hanya statement saja. Oke, mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di tengah COVID-19 ini mengenai pelayanan perizinannya. Terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah dan Radio Guntur telah mengundang kami ke sini. Nah, ada beberapa pertanyaan tadi. Sebenarnya pertanyaan itu menjadi satu kesatuan. Cukup satu saja sebenarnya yang dijawab, itu menyeluruh. Karena perizinan itu, karena sekarang ini tidaklah perizinan seperti dulu, itu ada di masing-masing SKPD. Untuk diketahui oleh masyarakat Buleleng dan masyarakat dunia usaha bahwa perizinan itu sekarang harus bertindak cepat, tidak boleh bertele-tele. Nah, sekarang itu kalau bertele-tele dianggap mencegah atau menghalangi masyarakat. Tetapi kalau cepat juga dipermasalahkan. Kami sebenarnya ingin cepat untuk melaksanakan tugas, untuk cepat supaya tidak lagi berulang-ulang. Itu juga dianggap masalah, kan itu kadang-kala ya. Nah, tetapi kami terima kasih sekali kepada pemirsa seperti penelpon tadi sudah memberikan masukan kepada kami agar kami lebih teliti lagi di dalam menandatangani itu. Saya terima kasih sekali. Tetapi itulah perintah daripada undang-undang. Kami melaksanakan perintah undang-undang. Kami harus jalani semua itu, apapun resikonya kami akan tanggung. Tetapi itu juga demi kebaikan kita, kebaikan masyarakat, untuk mempercepat proses pelayanan perizinan itu
Jangan sampai kita dibilang menghambat gitu. Karena kita membuka ruang kepada semua masyarakat dan dunia usaha yang ada di Indonesia, di luar Indonesia untuk datang ke Buleleng agar perekonomian kita itu menjadi lebih baik. Justru juga untuk pembangunan kita juga. Itu aja Pak. Juga menghimbau juga kepada masyarakat di dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini, kami menghimbau kalau ada warga masyarakat atau dunia usaha yang mau mencari izin, kalau tidak terlalu urgen, kami mohon ditunda saja dulu. Tetapi kalau itu merupakan urgensi, sangat mendesak sekali, sangat diperlukan sekali, kami selaku pelayan masyarakat sangat siap sekali untuk meladeni Bapak dan Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pemirsa di rumah dan Radio Guntur yang sudah mengundang kami. Oke, terima kasih untuk Pak Made Kuta yang sudah berbagi informasi bersama kami seputar pelayanan perizinan di tengah COVID-19 saat ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Guntur yang mungkin ketinggalan obrolan pagi edisi hari ini, kalian bisa menyaksikannya di YouTube Radio Guntur. Jadi langsung aja ke sana. Jangan lupa di like dulu ya, di subscribe juga, dan diklik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari kami. Oke, untuk waktu berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.